Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Channel yang akan menceritakan seputar cerita horor yang pasti menyeramkan dan akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Cerita apakah yang akan disajikan di video kali ini? Oke, siapkan cemilan, pasang handsfree. Kita mulai ceritanya di channel DKN Horor. Cerita kali ini berjudul Kegelapan di Balik Pohon. Di malam yang pekat, dengan bulan sabit yang tampak seperti luka di langit, Nia dan temannya Raka memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan terpencil yang terkenal angker. Hutan itu bernama Hutan Suro, sebuah tempat yang dijauhi warga sekitar sejak puluhan tahun yang lalu. Konon, banyak yang hilang di sana tanpa jejak, dan mereka yang kembali selalu membawa cerita tentang sosok-sosok tak kasat mata dan suara-suara aneh di malam hari. Mereka sudah mendengar desas-desus menyeramkan tentang hutan itu. Namun bagi Nia dan Raka, rumor hanya menambah rasa penasaran. Mereka ingin membuktikan sendiri apa yang tersembunyi di balik pohon-pohon tua yang menjulang tinggi di sana. Dengan perlengkapan seadanya dan hati yang penuh keberanian, mereka mulai masuk ke dalam hutan saat senja tiba. Ketika bayang-bayang pepohonan semakin panjang dan gelap. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, mereka tiba di tengah hutan. Suasana di sana terasa begitu sunyi. Bahkan angin yang berhembus seakan tak ingin mengganggu keheningan. Mereka mendirikan tenda di dekat pohon besar yang akar-akarnya merayap di tanah seperti tangan-tangan mencoba mencengkeram apapun yang mendekat. Setelah itu, mereka menyalakan api unggun untuk mengusir dingin dan kegelapan yang mulai merayap. Namun, tak lama setelah api unggun menyala, Nia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Semakin malam, suasana di hutan semakin aneh. Dia mendengar suara seperti bisikan di antara dedaunan. Raka yang semula begitu bersemangat mulai ikut merasakan ketidaknyamanan. Mereka mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan percakapan sambil tertawa-tawa. Seakan mereka mengalihkan perhatian dari suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Mereka terdiam. Raka mengarahkan senter ke arah suara, tapi tak ada yang terlihat. Mungkin cuma hewan, kata Raka mencoba menenangkan, walaupun suaranya terdengar gemetar. Namun dalam hati, Nia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hewan. Setelah beberapa menit berlalu, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, diikuti oleh suara seperti langkah kaki yang berat. Nia merasakan bulu kuduknya meremang. Dia berbisik pada Raka, kita harus pergi dari sini sekarang. Ayo Raka. Namun Raka yang keras kepala menolak dan berkata bahwa itu hanya imajinasinya saja. Mereka pun berusaha untuk tidur, namun suara langkah-langkah berat itu terus berlanjut, semakin dekat dan jelas. Raka yang mulai merasa takut mencoba mengabaikannya. Namun ketika dia hampir tertidur, terdengar suara yang seperti tawa pelan, melengking dan menyeramkan. Mereka
berdua terbangun seketika. Ketika mereka membuka mata, cahaya dari api unggun yang hampir padam memantulkan bayangan sosok tinggi berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tampak tidak sepenuhnya manusia. Tubuhnya kurus dan tinggi, matanya bersinar merah dalam gelap seperti bara api. Tubuhnya dibalut oleh kain lusuh yang tampak seperti kain kafan. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, namun tatapan matanya tajam dan menusuk. Nia menahan napas. Tubuhnya gemetar dan mulutnya kering. Raka yang biasanya berani kini terlihat begitu pucat dan ketakutan. Mereka tak berani bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dalam ketakutan yang amat sangat. Tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Mereka mengira mungkin itu hanya ilusi, tapi perasaan takut masih menguasai mereka. Lalu terdengar suara seperti orang berbisik di dekat telinga Nia. "Kalian tidak akan bisa keluar." Bisikan itu terdengar begitu nyata dan menyeramkan, membuat tubuh Nia seperti membeku. Raka mencoba mengajak Nia untuk berlari meninggalkan tempat itu. Namun saat mereka berlari, mereka merasakan suasana hutan semakin menekan. Pohon-pohon seakan bergerak, menutup jalan keluar mereka. Mereka berlari semakin cepat, mencoba mencari arah pulang. Namun setiap kali mereka berpikir telah menemukan jalan keluar, mereka kembali ke tempat yang sama, di dekat pohon besar tempat mereka mendirikan tenda tadi. Kegilaan mulai merasuk ke dalam diri Raka. Dia berteriak, "Lepaskan kami! Lepaskan kami! Apa yang kau inginkan dari kami?" Namun hanya ada kesunyian. Seolah-olah seluruh hutan itu mendengarkan teriakan putus asa mereka. Malam itu terasa begitu panjang. Setiap langkah yang mereka ambil seolah sia-sia, seperti mereka sedang berputar-putar dalam lingkaran tanpa akhir. Di tengah kebingungan, Nia mendengar suara langkah lain di belakangnya. Ketika dia menoleh, sosok itu ada di sana, berdiri dan menatap mereka dengan tatapan dingin yang menusuk. "Apa yang kalian cari di tempat ini?" Suara sosok itu bergema di kepala mereka. Meskipun mulutnya tidak bergerak, Nia merasa tubuhnya lumpuh, seolah-olah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka hanya menatap sosok itu dengan wajah penuh ketakutan, kehilangan semua keberanian yang pernah ia miliki. "Kalian telah melanggar wilayahku. Hutan ini bukan untuk kalian." Suara itu kembali bergema. "Maafkan kami, maafkan kami. Kami hanya ingin berkemah," ucap Nia sambil bergemetar. Namun sosok itu hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh kebencian dan kengerian. Lalu dia melangkah mendekati mereka, dan seiring langkahnya, udara di sekitar mereka semakin dingin, membekukan, dan penuh rasa takut yang menusuk hingga tulang. Raka yang panik akhirnya menarik tangannya dan berlari. Namun mereka tak mampu berlari jauh. Kaki mereka seakan berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke tanah. Di saat mereka berdua hampir putus asa,
terdengar suara seperti nyanyian kuno, lembut tapi penuh misteri. Menyusup di antara pepohonan, nyanyian itu membawa perasaan aneh, membuat mereka ingin menangis tanpa alasan. Mereka berdua jatuh terduduk, mata mereka berkaca-kaca, merasakan penderitaan yang tidak mereka mengerti. Sosok itu berdiri di depan mereka, menyentuh bahu Nia dengan tangannya yang dingin seperti es. Sentuhan itu membuat Nia merasakan kenangan yang bukan miliknya. Kematian, kesepian, dan kegelapan yang abadi. Dia melihat sekilas masa lalu dari sosok itu. Sosok yang dulunya seorang manusia yang tersesat di hutan ini dan tidak pernah kembali. Oh, sosok itu terjebak di dalam hutan, mencari pelampiasan pada siapa saja yang melanggar wilayahnya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, sosok itu berbisik, "Kalian adalah milikku sekarang, selamanya." Dan dengan itu, kegelapan menyelimuti mereka, membawa mereka ke dalam bayangan yang tak pernah terlihat oleh dunia luar. Keesokan harinya, tim SAR yang mencari Nia dan Raka hanya menemukan tenda kosong dengan api unggun yang telah padam. Tak ada jejak mereka, hanya selembar kain tua berwarna kusam yang tersangkut di salah satu akar pohon besar sebagai satu-satunya tanda bahwa mereka pernah ada di sana. Sejak itu, hutan Suro semakin ditakuti oleh penduduk. Mereka yang tahu tentang hilangnya Nia dan Raka selalu mengatakan bahwa di malam-malam tertentu, jika seseorang cukup berani untuk masuk ke dalam hutan itu, mereka bisa mendengar suara langkah kaki, bisikan lembut, dan tawa samar-samar di antara pepohonan. Seakan-akan ada dua jiwa yang terjebak, masih berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan abadi di hutan Suro. Oke teman-teman, demikianlah cerita horor untuk kali ini. Semoga bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri ya. Jika teman-teman mempunyai saran, kritik, ataupun cerita yang ingin dibacakan, silakan taruh di komentar ya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.